Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu, ada masa dalam hidup ketika hati terasa begitu berat, pikiran dipenuhi berbagai pertanyaan, hari-hari terasa panjang, malam-malam terasa melelahkan. Bahkan ketika tubuh sedang beristirahat, pikiran tetap bekerja tanpa henti, memikirkan rezeki, memikirkan masa depan, memikirkan masalah yang belum selesai, memikirkan harapan yang belum terwujud, dan tanpa disadari, kegelisahan menjadi teman yang terus mengikuti kemanapun kita pergi. Sahabatku, kegelisahan adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Setiap orang pernah mengalaminya, bahkan orang yang terlihat kuat dari luar pun mungkin sedang berjuang menghadapi kecemasan di dalam hatinya. Namun ada satu keadaan yang sangat indah, yaitu ketika perlahan-lahan Allah mulai mengangkat kegelisahan itu dari hati kita. Bukan berarti semua masalah langsung selesai, bukan berarti semua doa langsung terkabul, bukan berarti semua kesulitan tiba-tiba hilang. Tetapi ada ketenangan yang mulai tumbuh, ada kedamaian yang perlahan hadir, ada keyakinan yang semakin kuat bahwa Allah sedang mengatur semuanya. Dan menariknya, seringkali sebelum rezeki besar datang ke dalam kehidupan seseorang, Allah terlebih dahulu menghadirkan ketenangan di dalam hati dan pikirannya. Karena hati yang tenang lebih siap menerima nikmat. Hati yang tenang lebih mudah bersyukur, dan hati yang tenang lebih mampu melihat jalan-jalan kebaikan yang sebelumnya tertutup oleh rasa cemas. Maka, jika akhir-akhir ini hati dan pikiranmu mulai terasa lebih damai, lebih ringan, lebih mudah menerima kehidupan, bisa jadi itu adalah salah satu tanda bahwa Allah sedang mendekatkan berbagai bentuk rezeki dan keberkahan ke dalam hidupmu. Yang pertama, kamu tidak lagi terlalu takut dengan hal-hal yang belum terjadi. Sahabat namun kolbu, banyak kegelisahan sebenarnya lahir dari sesuatu yang belum terjadi. Kita takut kehilangan, takut gagal, takut tidak berhasil, takut masa depan tidak sesuai harapan, takut menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang bahkan belum tentu menjadi kenyataan. Akibatnya kita menghabiskan energi untuk memikirkan sesuatu yang masih berada di luar jangkauan kita. Padahal Allah belum tentu menakdirkan semua ketakutan itu terjadi. Namun ketika hati mulai ditenangkan oleh Allah, perlahan ada perubahan. Kamu masih memikirkan masa depan. Kamu masih membuat rencana, kamu masih berusaha, tetapi kamu tidak lagi hidup dalam ketakutan yang berlebihan. Kamu mulai memahami bahwa masa depan berada dalam genggaman Allah, dan tugasmu hanyalah berusaha sebaik mungkin serta bertawakal kepadanya. Sahabatku, ini adalah perubahan yang sangat besar, karena ketenangan bukan berarti tidak memiliki masalah. Ketenangan adalah kemampuan untuk tetap percaya kepada Allah meskipun belum mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Dan hati yang mampu percaya seperti ini biasanya sedang bertumbuh menuju kedewasaan spiritual yang lebih tinggi. Yang kedua, pikiranmu tidak lagi terlalu ramai oleh kekhawatiran. Sahabat namun kolbu, ada orang yang hidup dalam keadaan tubuhnya lelah. Ada juga yang hidup dalam keadaan pikirannya lelah. Dan seringkali kelelahan pikiran jauh lebih berat. Karena ia terus bekerja bahkan ketika malam tiba, terus memikirkan kemungkinan buruk, terus memikirkan masalah yang sama berulang-ulang, terus memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak bisa dikendalikan. Namun, ketika Allah mulai memberikan ketenangan, perlahan pikiran menjadi lebih jernih. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua hal harus dipikirkan terus-menerus. Tidak semua persoalan harus diselesaikan dalam satu hari. Tidak semua pertanyaan harus memiliki jawaban saat ini juga. Sahabatku, saat pikiran mulai tenang, hati akan lebih mudah mendengar bisikan kebaikan, lebih mudah mengambil keputusan, lebih mudah melihat peluang, dan lebih mudah merasakan nikmat yang selama ini tertutup oleh kegelisahan. Karena seringkali bukan keadaan yang membuat kita menderita,
melainkan cara kita memandang keadaan tersebut. Yang ketiga, kamu mulai lebih mudah menyerahkan hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan kepada Allah. Sahabat namun kolbu. Salah satu sumber kegelisahan terbesar adalah keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu. Kita ingin semua berjalan sesuai rencana. Kita ingin semua orang memahami kita. Kita ingin semua usaha langsung berhasil. Kita ingin semua doa segera terkabul. Namun hidup tidak selalu berjalan seperti itu. Ada hal-hal yang memang berada di luar kendali manusia. Ada peristiwa yang tidak bisa diprediksi. Ada jalan yang tidak bisa dipaksakan. Dan ketika hati mulai matang, seseorang akan memahami satu pelajaran penting, bahwa tidak semua hal harus digenggam erat. Sebagian harus diserahkan kepada Allah, bukan karena menyerah, tetapi karena percaya. Percaya bahwa Allah mengetahui apa yang terbaik. Percaya bahwa Allah tidak pernah salah dalam mengatur kehidupan hambanya. Percaya bahwa apa yang menjadi bagian kita tidak akan pernah tertukar. Sahabatku, ketika keyakinan ini tumbuh, kegelisahan perlahan berkurang. Karena kita tidak lagi memikul seluruh beban hidup sendirian. Kita membawa usaha kita, dan kita menyerahkan hasilnya kepada Allah yang Maha Bijaksana. Sahabat namun kolbu. Terkadang tanda datangnya rezeki bukan langsung terlihat dalam bentuk materi, bukan langsung berupa uang yang bertambah, bukan langsung berupa keberhasilan yang besar. Kadang tanda itu hadir terlebih dahulu dalam bentuk ketenangan, dalam bentuk hati yang lebih damai, dalam bentuk pikiran yang lebih jernih. Karena Allah sedang mempersiapkan jiwa kita sebelum mempersiapkan keadaan kita. Yang keempat, kamu lebih mudah menikmati hari ini tanpa terlalu terbebani masa lalu. Sahabat namun kolbu. Salah satu penyebab hati sulit tenang adalah karena terlalu sering hidup di masa lalu. Kita harus mengingat kesalahan, terus mengingat kegagalan, terus mengingat luka yang pernah terjadi, terus mengingat hal-hal yang sebenarnya sudah tidak bisa diubah lagi. Akibatnya hari ini menjadi kehilangan keindahannya karena pikiran terus tertarik ke belakang. Padahal Allah menciptakan waktu untuk terus berjalan ke depan, bukan agar kita melupakan pelajaran masa lalu, tetapi agar kita tidak terjebak di dalamnya. Sahabatku, ketika Allah mulai menghadirkan ketenangan dalam hati, perlahan kamu mampu berdamai dengan masa lalu. Kamu mulai menerima bahwa ada hal-hal yang memang harus terjadi agar dirimu bertumbuh. Ada kehilangan yang mengajarkan syukur, ada kegagalan yang mengajarkan kesabaran, ada luka yang mengajarkan kedewasaan, dan ketika kamu mulai melihat semua itu sebagai bagian dari perjalanan hidup, hatimu menjadi lebih ringan. Karena kamu tidak lagi membawa seluruh beban masa lalu ke dalam hari ini. Yang kelima, kamu lebih mudah bersyukur atas hal-hal yang sederhana. Sahabat namun kolbu. Ketika hati sedang gelisah, seringkali kita sulit melihat nikmat. Apapun yang dimiliki terasa berkurang, apapun yang didapat terasa belum cukup, apapun yang dicapai terasa belum memuaskan. Namun ketika Allah mulai menenangkan hati, sesuatu yang indah terjadi. Kamu mulai menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, dalam secangkir minuman hangat di pagi hari, dalam senyum orang tua, dalam tawa anak-anak, dalam kesehatan yang masih Allah berikan, dalam kesempatan untuk kembali beribadah, dalam kesempatan untuk kembali memperbaiki diri. Sahabatku, kemampuan melihat nikmat kecil adalah tanda hati yang sedang dipenuhi cahaya syukur. Dan syukur memiliki hubungan yang sangat erat dengan rezeki. Karena hati yang bersyukur akan lebih mudah merasakan keberkahan. Ia tidak hanya menikmati apa yang dimiliki, tetapi juga menyadari siapa yang memberikannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, kamu tidak lagi mudah panik ketika menghadapi masalah. Sahabat namun kolbu. Masalah adalah bagian dari kehidupan. Tidak ada manusia yang hidup tanpa ujian.
Tidak ada perjalanan yang selalu mulus, tidak ada hari yang selalu berjalan sesuai harapan. Namun ada perbedaan besar antara orang yang hatinya gelisah dan orang yang hatinya tenang. Orang yang gelisah mudah panik ketika masalah datang. Ia langsung membayangkan berbagai kemungkinan buruk. Ia langsung merasa semuanya akan berakhir. Ia langsung kehilangan harapan. Sedangkan orang yang hatinya tenang memiliki sikap yang berbeda. Ia tetap sedih. Ia tetap merasakan beratnya ujian, tetapi ia tidak kehilangan kendali. Ia tetap berusaha, ia tetap berdoa, ia tetap percaya bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Sahabatku, jika akhir-akhir ini kamu mulai mampu menghadapi masalah dengan lebih tenang, itu adalah karunia yang sangat besar. Karena ketenangan seperti ini tidak datang dari kekuatan diri sendiri. Ia datang dari hati yang mulai belajar bersandar kepada Allah. Yang ketujuh, kamu mulai lebih banyak berbaik sangka kepada Allah. Sahabat namun kolbu. Salah satu tanda hati yang sedang sembuh dari kegelisahan adalah munculnya husnudzon. Dulu mungkin setiap kesulitan membuatmu bertanya, mengapa ini terjadi? Mengapa hidupku seperti ini? Mengapa doaku belum terkabul? Namun sekarang perlahan ada perubahan. Kamu mulai berkata, mungkin Allah sedang mengajariku sesuatu. Mungkin Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Mungkin Allah sedang menyelamatkanku dari sesuatu yang tidak aku ketahui. Sahabatku, cara pandang seperti ini bukanlah bentuk kepasrahan yang lemah. Justru inilah tanda kekuatan iman. Karena orang yang berbaik sangka kepada Allah tidak mudah tenggelam dalam keputusasaan. Ia tetap mampu melihat cahaya harapan meskipun jalan di depannya belum sepenuhnya terang. Dan seringkali ketika seseorang mulai berbaik sangka kepada Allah, pintu-pintu kemudahan mulai terbuka dengan cara yang tidak pernah ia duga. Sahabat namun kolbu, ketenangan hati bukan berarti hidup tanpa alasan. Ketenangan hati adalah kemampuan untuk tetap percaya kepada Allah di tengah berbagai masalah. Dan ketika ketenangan itu mulai tumbuh, seringkali itulah pertanda bahwa Allah sedang mempersiapkan berbagai kebaikan yang lebih besar. Yang kedelapan, kamu lebih mudah menikmati ibadah dan waktu bersama Allah. Sahabat namun kolbu, salah satu tanda paling indah ketika kegelisahan mulai berkurang adalah berubahnya hubungan kita dengan Allah. Dulu mungkin ibadah terasa terburu-buru dan terasa sekedar rutinitas. Zikir sering terlupakan karena pikiran terlalu sibuk memikirkan urusan dunia. Namun ketika hati mulai tenang, semuanya perlahan berubah. Kamu mulai menikmati waktu-waktu berdoa, mulai merasakan ketenangan saat berzikir, mulai merasakan kenyamanan ketika membaca ayat-ayat Allah. Bahkan terkadang, hanya dengan mengingat namanya, hati yang sebelumnya penuh beban menjadi jauh lebih ringan. Sahabatku, ini adalah rezeki yang luar biasa, karena tidak semua orang diberi hati yang mudah menikmati kedekatan dengan Allah. Dan ketika Allah menghadirkan rasa nyaman dalam ibadah, seringkali itu adalah tanda bahwa Dia sedang menarikmu lebih dekat kepadanya. Karena ketenangan sejati tidak lahir dari dunia. Ketenangan sejati lahir dari hubungan yang baik dengan Sang Pencipta dunia. Yang kesembilan, kamu lebih mudah melihat peluang daripada ketakutan. Sahabat namun kolbu, orang yang dipenuhi kegelisahan biasanya lebih fokus pada hambatan. Ia melihat kesulitan lebih besar daripada peluang. Ia melihat risiko lebih besar daripada kemungkinan kebaikan. Akibatnya banyak kesempatan berlalu begitu saja. Namun ketika hati mulai tenang, cara pandang itu berubah. Masalah tetap ada, tantangan tetap ada, tetapi kamu tidak lagi hanya melihat sisi gelapnya. Kamu mulai melihat kemungkinan-kemungkinan baik yang Allah sediakan di balik setiap keadaan. Kamu mulai percaya bahwa setiap ujian membawa pelajaran, setiap penantian membawa hikmah, setiap kesulitan membawa peluang pertumbuhan.
Sahabatku, seringkali rezeki sebenarnya sudah berada di dekat kita, namun kegelisahan membuat kita tidak mampu melihatnya. Ketakutan membuat kita tidak berani melangkah, kecemasan membuat kita kehilangan keyakinan. Karena itu ketika Allah menghadirkan ketenangan, sesungguhnya Dia sedang membuka mata hati kita untuk melihat berbagai peluang yang sebelumnya tersembunyi. Yang ke-10, ketenangan hati adalah tanda bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang indah. Sahabat namun kolbu. Inilah renungan terpenting dari pembahasan kita hari ini. Mengapa ketenangan hati sering menjadi pertanda baik? Karena Allah sering memperbaiki bagian dalam diri seseorang sebelum memperbaiki bagian luar kehidupannya. Allah sering menenangkan jiwa seseorang sebelum melapangkan jalannya. Allah sering memperkuat hati seseorang sebelum mengangkat derajatnya. Allah sering mengajarkan syukur sebelum menambah nikmatnya. Sahabatku, bayangkan jika seseorang diberi rezeki besar tetapi hatinya masih dipenuhi kegelisahan. Ia mungkin tetap tidak merasa cukup, tetap tidak merasa bahagia, tetap tidak merasa tenang, karena masalah utamanya bukan pada jumlah rezeki, tetapi pada kondisi hati. Karena itulah Allah sering memulai perubahan dari dalam, menenangkan hati, menjernihkan pikiran, menguatkan keyakinan, menumbuhkan tawakal. Dan setelah itu berbagai pintu kebaikan mulai dibukakan satu demi satu. Maka jika akhir-akhir ini kamu merasa lebih damai, lebih lapang, lebih mampu menerima kehidupan, lebih mudah percaya kepada Allah, jangan remehkan perubahan itu, karena bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang sangat indah untukmu. Sesuatu yang saat ini belum terlihat, namun perlahan sedang bergerak mendekat sesuai waktu terbaik yang telah Dia tetapkan. Sahabat namun kolbu, jika hari ini hati dan pikiranmu mulai terasa lebih tenang daripada sebelumnya, bersyukurlah. Karena ketenangan adalah salah satu rezeki terbesar yang bisa dimiliki manusia. Tidak semua orang memilikinya, tidak semua orang mampu merasakannya, dan tidak semua orang menyadari nilainya. Jangan terburu-buru mengukur hidup hanya dari apa yang terlihat oleh mata, karena bisa jadi Allah sedang memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu hati yang damai, jiwa yang tenang, pikiran yang jernih, dan keyakinan yang kuat kepadanya. Tetaplah berdoa, tetaplah berusaha, tetaplah bersabar, tetaplah menjaga hubunganmu dengan Allah. Karena apa yang menjadi bagianmu tidak akan pernah tertukar. Apa yang telah Allah siapkan untukmu tidak akan pernah terlambat. Dan apa yang saat ini masih kamu tunggu bisa jadi sedang menuju kepadamu melalui jalan yang belum kamu ketahui. Percayalah, Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang berharap kepadanya. Allah tidak pernah melupakan air mata yang jatuh dalam doa. Allah tidak pernah menyia-nyiakan kesabaran yang dijaga dengan ikhlas. Maka teruslah melangkah dengan hati yang tenang. Karena seringkali ketenangan itulah pertanda bahwa rezeki dan keberkahan sedang mendekat perlahan ke dalam kehidupanmu. Sahabat namun kolbu, jika video ini terasa menenangkan dan menguatkan hati Anda, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like. Tuliskan doa, harapan, atau pengalaman Anda tentang bagaimana Allah menghadirkan ketenangan dalam hidup di kolom komentar. Share video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang sedang berjuang menghadapi kegelisahan dalam hidupnya. Dan subscribe channel Namun Kolbu, agar kita dapat terus berjalan bersama dalam iman, kesabaran, syukur, dan harapan. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, menenangkan hati kita, menguatkan langkah kita, dan mempertemukan kita dengan berbagai keberkahan yang penuh kebaikan. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.